Jangan lupa like dan subscribe channel Jumpa Pers Suara Jarmas. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus partai, pengusung SBSWT tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa yang ditugaskan, yang diutus, dan yang hadir di arena ini yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, naik veto, naik mane, hukum veto, hukum mane, hukum reno, rai melaka, dan teristimewa saudara-saudara saya wartawan yang mengabarkan berita ini ke seluruh pelosok Kabupaten Melaka, dan lebih-lebih kepada mereka yang jauh dari kabupaten ini, yang tidak punya hak pilih tapi memberikan perhatian yang lebih daripada yang mereka. Sikapnya semua kita yang hadir, yang mohon maaf manakala saya tidak sempat mengucapkannya, tapi percayalah, karena Bapak dan Ibu hadir di tengah-tengah kami, maka mendapatkan tempat di hati saya SBS bersama dengan Menteri. Tentu kami berdua bisa berdiri di tempat ini karena ada dua orang perempuan yang tangguh. Mereka itu adalah istri Mawaya dan istri Pak. Karena ada kata-kata yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang hebat oleh karena di sampingnya ada seorang perempuan yang sangat hebat. Hanya ada kata-kata yang bisa saya ucapkan bersama dengan Pak Wate, yaitu terima kasih kepada pimpinan partai pengusung SBSWT, yaitu Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Ini partai-partai besar, partai nasional yang menentukan jalannya Republik Indonesia. Partai-partai besar menjatuhkan pilihan kepada kandidat melalui tahapan-tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan dari kaidah keilmuan, dari kaidah hukum kemasyarakatan, dari kaidah hukum politik, dan dari kaidah-kaidah lain yang menentukan pilihannya jatuh pada pasangan itu. Untuk itu kami berterima kasih atas pilihan yang sangat cerdas ini. Dan hari ini kesempatan di mana partai pengusung 6 partai besar ini mengundang Bapak dan Ibu para pemilih di Kabupaten Melaka untuk mengumumkan dan sekaligus meminta supaya Bapak dan Ibu menjatuhkan pilihan pada pasangan SBS dan WT. Saya ketika mendapatkan partai dan nasihat dari para ketua-ketua partai, hati saya gembira, tetapi di belakangnya adalah saya berkomentar. Karena saya dan Pak Wale harus mempertanggungjawabkan kepada para beliau, yaitu kerja untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Melaka ke tahun-tahun yang akan. Menjadi seorang kepala daerah, urusannya hanya ada 3. Urus pemerintahan supaya berjalan yang baik, urus pembangunan supaya pembangunan berjalan yang lancar, dan urusan kemasyarakatan, di mana kalau masyarakat senang harus ada di tengah-tengahnya, dan kalau masyarakat susah kita harus ada di tengah-tengahnya.
Pada saat masyarakat mengalami kesusahan, kita harus ada di tengah-tengah untuk memberikan hiburan. Pada saat masyarakat ada gelisah, kita harus ada di tengah-tengah supaya mereka menjadi kuat dan tidak gelisah. Oleh karena itu, ketika saya mendapatkan surat keputusan dari partai-partai pengusung, pada saat itu saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terima kasih kepada para leluhur, dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu pemimpin-pemimpin partai yang telah memberikan pilihannya kepada kami. Tapi di lain sisi, kami harus memberikan pertanggungjawabannya, yaitu semua kecerdasan yang ada pada diri kami, hati kami, otak kami harus cerdas, hati kami harus murni untuk mewujudkan penugasan yang diberikan oleh partai-partai yang nanti akan dilaksanakan oleh para pemimpin. Tadi pagi ketika saya melihat iring-iringan kendaraan dari arah utara dan dari arah selatan, luar biasa. Bagi saya, kalau Bapak dan Ibu tadi mengamati muka saya dan muka Bapak Wade, saya gembira, tetapi dahi saya menjerit. Apa yang harus saya kerjakan supaya rakyat itu percaya bahwa bagi saya kedatangan rakyat yang begitu banyak merupakan kebanggaan dan kegembiraan. Tetapi di sisi yang lain, saya harus menggerakkan kekuatan saya untuk saya membuktikan kepada mereka bahwa pilihan mereka tidak salah. Dan menjadi seorang kepala daerah tidak gampang. Tidak hanya sekedar datang omong dan membohongi rakyat. Tidak hanya sekedar datang untuk mengancam sama rakyat. Karena pada saat kegiatan seperti ini, seorang calon kepala daerah itu dia mempertontonkan kualitas pendidikannya, dia mempertontonkan kualitas peradabannya, dan dia mempertontonkan peradabannya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu pemimpin itu selalu harus ada untuk melengkapi apa yang sudah dibuat, menyempurnakan apa yang sudah dibuat, dan membuat apa yang belum dibuat. Itulah pemimpin. Amin. Tetapi kalau ada pemimpin yang datang mencalon, ada orang yang mau menjadi pemimpin dengan tidak menawarkan program-programnya, tapi dengan hanya menjelek-jelekan orang lain, lihat sudah kadar intelektualnya dipertanyakan. Mungkin saja pendidikannya secara formal tinggi, tapi kadarnya tidak setinggi yang dia punya. Saya ingat sekali ketika tahun lalu kita menyelenggarakan Tari Memorial Cup di Kabupaten Langkat. Pesan Bapak Gubernur waktu itu mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang besar seperti begini adalah wujud kita mempertontonkan kualitas peradaban kita. Demikian juga para kandidat kalau menawarkan program-programnya kepada rakyat, saat itulah dia harus mempertontonkan bahwa dia pendidikan yang tinggi, dia memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, dan dia memiliki peradaban yang tinggi. Tapi kalau dia hanya menjelek-jelekan orang, mengancam-ngancam orang, maka itu adalah kadar orang-orang yang itu bukan orang terpilih. Pemimpin itu dia harus menawarkan program-program kepada rakyat. Hanya ada 2 program yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin di daerah, baik itu di tingkat kabupaten kota, di provinsi maupun di nasional. Ada 2 program yang harus ditawarkan dan dijanjikan kepada rakyat. Program yang pertama adalah dia harus mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Itu program yang pertama. Program yang kedua adalah dia harus dengan jeli untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh rakyat supaya mereka bisa maju ke area yang disebut dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah. Oleh karena itu saya sangat heran, saya kecewa sekali dan saya sangat heran. Harusnya momen seperti begini, para penunjang-penunjang, yaitu pemerintah, baik itu bupati dengan jajarannya, baik itu DPRD, harus hadir untuk melihat
bahwa inilah yang nanti calon kepala daerah itu akan membuat sehingga mereka menjabarkannya secara detail untuk diimplementasikan. Ini yang harus dilaksanakan ya. Tapi yang mohon maaf, kita tidak bisa memaksa semua orang memiliki pemahaman yang sama. Karena sampai dengan saat sekarang belum ada kandidat. Ya, belum ada kandidat. KPU tidak urus paslon karena paslon itu urusannya partai. Paslon itu urusannya partai. Jadi partai yang mengurus paslon. Kalau KPU itu mengurus ketika kita sudah kesana dan tidak mendaftar, maka tidak. Tapi sudahlah, karena saya juga selaku kepala daerah sekarang ini, yang saya perlu laksanakan dalam pilkada ini adalah sukses penyelenggaraannya supaya memilih pemimpin untuk kepentingan rakyat dan juga secara individu sukses supaya kami bisa terpilih. Oleh karena itu kami jaga keharmonisan ini, jaga. Dan saya harus menempatkan diri dengan sebaik-baiknya kapan menjadi paslon dan kapan yang harus bertindak selaku kepala daerah di daerah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak muluk-muluk. Saya sudah beritahu sama Bapak Bande, kerja kita tidak muluk-muluk. Kampanye omong yang sembarang. Jangan sampai bukan tupoksinya kepala daerah, tupoksinya orang lain. Nah, itu orang tidak paham, orang tidak mengerti. Jadi tugasnya seorang kepala daerah adalah urus pemerintahan. Urus pemerintahan itu artinya apa? Buat aturan, jaga dan urus rakyat. Urus pembangunan itu artinya apa? Sesuatu yang tidak ada buat jadi ada. Sesuatu yang sempit buat jadi luas. Sesuatu yang rendah buat jadi tinggi. Sesuatu yang dangkal buat jadi dalam. Sesuatu yang masih kurang digenapkan. Sesuatu yang belum sempurna, sempurnakan. Itulah yang disebut dengan pembangunan. Kemudian urusan kemasyarakatan adalah harus bersama-sama dengan rakyat dalam suka maupun berduka, seperti janji seorang suami dan istri di mana mereka harus bersama-sama dalam suka dan duka. Dan pemimpin itu dengan rakyat harus seperti itu. Makanya jangan heran ketika COVID-nya lagi merajalela, saya yang penuh keberanian mengunjungi desa-desa untuk menunjukkan kepada rakyat, jangan takut karena kamu punya pemimpin. Kamu selalu akan bersama dengan pemimpin melihat kamu di desa. Tapi ada yang tidak paham. Ada yang tidak paham. Bupati melakukan kunjungan dicurigai, dilihat, dia ada bikin apa? Padahal sekarang saya mengerti tugas seorang bupati. Saya harus mengunjungi rakyat, memberikan penguatan kepada rakyat, melihat apa-apa yang mereka perlu untuk kita mengatasi persoalan-persoalan ini. Tapi banyak yang tidak. Apalagi mohon maaf, saya seorang yang beragama, namanya agama Katolik. Kunjungan itu adalah hukumnya wajib, seperti dulu dilakukan oleh Maria mengunjungi saudaranya Maria. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kunjungan ini, saya memperlakukan kedalaman imannya, karena perkunjungan ini merupakan bagian daripada kehidupan manusia yang beriman, karena dia meresapi yang seperti yang sudah dituliskan oleh Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ada 7 program yang saya akan lanjutkan. Maka dalam visi dan misinya itu kami katakan melanjutkan untuk memantapkan fondasi yang kokoh dan dinamis untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang pertama, rakyat Malaka tidak boleh lapar di daerah yang subur ini. Caranya bagaimana? Buatkan kebun kepada mereka sehingga mereka tinggal tanam. Buat kebun untuk mereka. Dan sekarang mulai 2016 sampai sekarang ada 60 traktor di lapangan sedang pacul tanam untuk mereka. Ada yang tanya bilang begini, ya pacul gratis, uangnya siapa? Terus saya bilang begini, betul uangnya pemerintah. Tapi seperti orang Amerika pada tahun 1969, Neil Armstrong dan teman-temannya di bawah presiden waktu itu Presiden John F. Kennedy, mereka sampai di bulan dan presiden yang terkenal sekali, Neil Armstrong dengan teman-temannya terkenal sekali karena mereka menjadi orang pertama yang menjaga kakinya di bulan. Pertanyaannya, uangnya siapa waktu itu? Jadi kalau mereka mempertanyakan uangnya, aduh kasihan sekali orang-orang itu, kasihan sekali, saya kasihan sekali orang-orang.
tolong kita semua yang ada, kita berdoa supaya orang-orang itu mendapatkan kecerdasannya. Amin. Amin. Yang kedua, saya seorang dokter, salah satu dokter senior di provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya sangat mengerti tentang bagaimana caranya melindungi rakyat supaya dia bisa hidup dan sehat. Saya ketika belum belajar public health itu kesehatan masyarakat, saya heran World Bank, Asian Development Bank itu memberikan pinjaman uang kepada negara Indonesia agar supaya urus kesehatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Saya bilang, bagaimana urus kemiskinan kok urus kesehatan? Saya waktu itu belum paham. Ternyata setelah diterangkan, saya setelah belajar baru saya tahu. Kalau mau supaya rakyat kita tidak jatuh miskin yang bertambah dan mereka bisa makmur, maka resiko kesehatan harus diambil alih oleh pemerintah. Karena apa? Karena apa? Karena kalau orang itu sakit, maka dia ada 3 persoalan besar yang dihadapi berhubungan dengan kapital ini modal. Yang pertama, karena dia sakit, maka dia tidak kerja, dia tidak mendapatkan penghasilan. Yang kedua, karena dia sakit, maka keluarganya menjaga dia dan keluarga tidak mendapatkan penghasilan. Dan yang ketiga, dia harus bayar. Kalau dia ada usaha, dia harus ambil modalnya untuk bayar. Dan setelah dia sembuh, dia tidak bisa usaha lagi karena sudah bangkrut. Oleh karena itu resiko ini harus diambil oleh pemerintah. Caranya seperti apa? Harus sederhana dan menaikkan kualitas KTP. Barang siapa punya KTP alamat Melaka, silakan berobat di puskesmas, di rumah sakit maupun di rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah supaya tidak berbayar. Dan ini kecerdasan tidak semua daerah di Indonesia lakukan seperti ini. Tidak semua. Dan ini tidak ada bilang sakit ini tidak bisa sakit. Pokoknya namanya sakit, Anda orang Melaka dibuktikan dari KTP begini. Kemudian ada yang tanya, loh terus bagaimana kakak? Bagaimana om? Kalau dia tidak punya KTP, loh saya ini bupati Melaka bos. Saya pura itu orang Melaka, bukti dia orang Melaka dia ada KTP. Jadi bukan orang Melaka, bukan tidak punya KTP, dia bukan orang Melaka, itu urusan di Kementerian Sosial. Itu. Enak. Bupati Melaka. Ya, jadi ini KTP. Ada kabupaten lain lapor saya di gubernur. Dia bilang Pak Gubernur, Dokter Saif ini orang tidak baik. Pak Gubernur bilang kenapa? Dia pintar sendiri. Dia hemat di APBD selama 3 tahun 47 miliar. Karena dia menggunakan metode pengobatan gratis. Nah, dia itu hemat, dia tidak baik. Terus Pak Gubernur, kenapa begitu saya? Pak Gubernur, mereka tidak paham ilmu public health. Jadi kalau saya terangkan nanti mereka diperiksa dan diminta jawab kesian itu nanti. Makanya banyak yang tidak buat seperti ini. Ya, banyak yang tidak. Saya ketika konsep ini banyak. Saya dipanggil, diperiksa. Karena tidak boleh bikin tandingan jam kesda. Saya bilang di Melaka tidak ada jam kesda, bos. Tidak ada jam kesda di Melaka. Ini supaya DPR juga kalau yang ada fraksi-fraksi supaya dukung 20 partai ini sudah dapat mandat, saya dapat mandat dari partai. Jadi mau tidak mau suka tidak suka sudah harus dukung program-program yang kita jalankan. Bukan tidak ada itu. Mereka tanya kenapa saya di Melaka tidak ada jam kesda. Kalau ada jam kesda itu harus ada peraturan daerah atau peraturan bupati membentuk organisasinya. Itu tidak ada. Yang kedua harus ada pengurusnya. Bagaimana organisasi yang tidak ada pengurus. Yang ketiga harus ada anggotanya. Yang keempat harus ada iuran. Di Melaka tidak ada iuran model itu. Tidak ada. Pokoknya lu kalau orang Melaka kalau rawat, yaitu di puskesmas, di rumah sakit beton, rumah sakit atau buah dan rumah sakit provinsi. Kalau sampai di rumah sakit provinsi, rumah sakit atau buah maupun rumah sakit beton, sudah jadi jenazah pun diantar ke rumah pun tidak dibayar. Hebat. Kemarin saya baru baca di surat kawan Wali Kota Bekasi, dia bilang waduh, ini kami kalau bayar pakai perhitungannya BPJS, mau bayar iuran buat kami tidak cukup. Jadi kami hanya berobat, mengobati mereka, menanggung mereka yang sakit saja. Terus saya jawab itu, ya mereka baru wacana. SBY sudah lakukan sejak 2016 bulan Mei.
Itu Bapak dan Ibu. Yang ketiga, saya menghilangkan stigma. Di Malaka itu setiap kali hujan berarti banjir. Dan sejak 2016 tidak ada. Tapi bahwa para petinggi partai saya harus laporkan. Awalnya susah. Mereka anggap saya orang tidak wajar. Karena begitu mereka lapor bahwa ada banjir, saya ingat dia intasi. Terus saya bilang, oke, panggil kepala perangkat daerah, kita sama-sama ke sana. Datanglah kesehatan, dinas sosial, bencana, pertanian. Saya bilang, siapa yang datang? Ada dinas pertanian, dinas kesehatan, sosial, pertanian, bencana. Nah, saya bilang tidak. Saya bilang tidak. Panggil Bapeda, panggil keuangan, panggil inspektur, panggil BIM. 4 itu di depan. Tidak Bapak ini pecah sudah dulu ini. Ini kepala dinas 26 tahun ini tahun kemarin. Kau baru kemarin kau tidak tahu apa-apa ini pensiun dan pangkat 4 jadi tinggi sekali. Kau tidak tahu apa-apa. Kami datang setelah saya bilang yang lain boleh ikut tapi di belakang. PO, panggil PO. Kenapa ini banjir? Dia bilang Bapak ini banjir karena sungainya dangkal dan tebing tidak. Jadi caranya bagaimana? Ya ini kita harus gali tapi lagi banjir kita segala. Yang kita bisa kerjakan buat itu tanggul darurat. Berapa jauhnya? 800 meter Pak. Perlu uang berapa? Ya ini sekitar 2 miliar. Oke. Keuangan, ayo. Uang ada tidak? Ada Bapak. Betul. Bapak tidak tahu cara pakai uang? Tahu Bapak. Inspektur bisa kawal. Sudah. Kamu pulang jam 6 lapor ke saya. Terus saya mulai jam 6. Terus saya beritahu sama kepala desa sama. Besok pagi sudah ada ini. Tidak usah khawatir. Kamu ada. Karena dulu banjir itu penanganan pemerintah itu ada 2 cara. Yang satu urus penyebabnya, yang satu urus efek. Nah yang tidak paham itu urus efek. Bawa supermi, bawa aqua, bawa beras, bawa tenda. Apa kaitannya dengan banjir? Yang saya tanya apa urusannya itu tenda dengan banjir? Tidak ada. Kita harus atasi tanggulnya, maka dengan demikian banjir tidak ada banjir. Dan hal itu terjadi sampai sekarang tidak ada banjir. Dan kalau toh ada tanggul yang roboh, saya janji kepada masyarakat waktu itu, saya bilang kalau ada tanggul yang roboh, bupati tidur di sini untuk diperbaiki. Dan terjadi beberapa waktu yang lalu di Motolun, tanggul roboh banjir. Saya panggil PU, camat, kepala desa, ini bisa dikerjakan, bisa. Berapa hari? 2 hari. Ya, kamu tidur di sini. Nah, kalau saya sudah jirai, kamu tidur di sini. Dorong kira bupati tidur situ, saya punya kaki tangan, jadi mereka tidur situ. Orang pemuda orang sampai di bulan telah lagi. Kamu tidur. Ternyata 1 hari dia bilang Bapak susah saja. Besi kama itu hancur belur, sampai hancur semua itu. Tanggulnya hanya tidak sampai 20 meter. Tapi kamu tidak tahu cara mengatasinya. Kalau ada yang mau protes, mari kita diskusikan dan sejarah membuktikan. Begitu Bapak-Bapak, jadi urus daerah ini seperti itu. Jadi kita atasi banjir. Yang keempat, jalan raya. Saya sedih sekali waktu 2015 ini. Pokoknya maaf, saya salah Pak Abu Kakak. Saya salah Pak Abu Kakak karena saya keliling di mobil ini. Punggung saya sakit. Dalam sewaktu ke hiburan saya lihat aduh jauh seperti ini. Saya bilang, dorong terus saya bilang, saya pinjam dulu tanah. Di Purwo saya bilang sudah, kalau Tuhan Allah memberkati para leluhur merestui, saya mau lihat di jalan ini 5 tahun dia masih seperti ini. Dan saya ditipu. Saya harus berkata dengan minyak tinggi atau tidak bisa yang lain. Karena tidak ada pemimpin tidak boleh tipu. Soal kalau tipu ini tidak ada. Oleh karena itu kalau mereka bilang saya ini tidak ada. Tidak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah memberikan pertanyaan dan mohon kepada para partai, saya mohon kawal tapi dengan supaya kami jangan salah. Mohon kawal. Kalau saya dengan Pak Wakil nanti besok berhasil dan sudah pilih, lihat kami 2 sudah tidak omong 1-2 hari, tolong laksanakan pertemuan kami untuk kami damai supaya bisa kerja untuk rakyat. Karena kalau wakil bupati dan bupati tidak mau cocok, nanti kerjanya hanya mau cari. Dan itu tidak boleh. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau tidak beres, demikian juga mohon
bahwa Bapak pimpinan partai ingatkan para anggota fraksinya di DPRD supaya mendukung Bupati. Jangan sampai, karena banyak yang tidak salah paham. Ini saya lapor saja sekaligus. Bagaimana keputusannya sudah dituangkan dalam perda, mereka rapat komisi untuk membatalkan apa yang diputuskan dalam perda. Ini memalukan sekali. Banyak yang tidak paham. Nah, kemudian yang kedua, APBD itu bukan uang pemerintah. APBD itu uang rakyat yang dipakai untuk urus rakyat. Beli mobil untuk supaya para pastor melayani rakyat yang baik, mereka ribut. Salahnya di mana? Ini baru tidak paham. Karena apa? Besar datang tidak pernah lihat pemerintah ada yang buat seperti itu. Jadi kalau mereka tidak pernah lihat, orang kira salah. Padahal kalau mereka tidak tahu. Jangan pukul darah seperti orang hebat sekarang. Hebat kau memang ini apa? Kau ada hebat. Begitu. Jadi tolong, saya bukan untuk ini. Saya ingin kedua, Bapak-bapak kawan kami sudah kami kerja yang baik. Maka nama saya dan Bapak Bande karena sudah terpilih ada keributan, tolong pertemukan kami untuk didamaikan dan ingatkan para anggota DPRD yang diusung oleh partai-partai, karena partai-partai ini bisa hadir di sini karena ada anggota DPRD. Karena untuk calon kandidat itu minimal 5. Nah, ternyata tidak lebih. Saya ada yang satu lagi, ada yang tanya kepada saya, kenapa sudah partai sudah lebih-lebih terus masih cari lagi? Saya bilang tidak bisa. Partai itu punya rakyat. Jadi kalau kita ambil partainya dengan demikian, rakyatnya itu cuma kita. Lu mau menang, lu mau kalah. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang ambil Pak Pandor itu mungkin hanya untuk supaya dia menjadi sejarah bahwa dia pernah menjadi kandidat. Dia hanya untuk buat sejarah bahwa dia kandidat pernah. Tapi kalau saya maju menjadi kandidat, saya harus urus partai banyak karena di belakang partai ada ribuan rakyat para pemilih. Nede siang, Robert siang, mereka ayo ini dulu. Ayo tahu saya tahu melo siang naik siang. Kan kami ada di atas bukit Emery, kriya bukit Emery. Dan naik. Baru tahu satu ada tahu sangat main sirah dia. Apa ini naik? Ini bupati kriya bukit Emery itu. Mau di dunia ini ternyata naik ini. Kalau tidak kita tidak saya harus mengungkapkan kegembiraan dengan sedikit panjang dan mohon dukungannya karena kami adalah manusia lemah. Tidak ada orang yang sempurna di